Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minina wal mu'minat. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa asyrafil makhluqat fil aradina was samawat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil hasarati wan nadamat. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad fima akhrajahu ad-Dailami fi musnadihi mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan min akhihi aw abihi aw sadiqihi fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, semuanya tanpa terkecuali, wabil khususil khusus guru mulia kita barusan menyampaikan nasihat kepada kita, Kiai Haji Abdul Qadir Zuhri, guru kita, kesepuhan kita Kiai Haji Abu Sairi, Kiai Haji Fatur Rahman, juga Bapak Kades kita Bapak M. Ali Marzuki, dan seluruh daripada kesepuhan dan tokoh masyarakat Sidaharja. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, sehingga terus mengayomi, membimbing dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di majelis haul ke-33 ini, mudah-mudahan langkah kaki kita bersama, kumpul bersama di makbarah ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat yang besar kepada kita. Dengan rahmat itu hidup kita semuanya makin berkah, umurnya berkah, ilmunya berkah, rezekinya berkah, usaha-usahanya makin berkah, anak keturunannya berkah, desanya makin berkah. Allah beri kita semuanya berkah dunia dan berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, ada satu surat namanya surat Al-Muluk.
Saya melanjutkan daripada Pak Yai kita biar tidak keluar dari apa yang beliau sampaikan. Ada surat namanya Bapak Ibu surat Tabarok. Kita yakin orang Tegal hafal ini surat. Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Tabarak kulla lailatin amanahullahu ta'ala min azabil qabri. Al hadith atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kata Nabi, siapa saja orangnya, mau laki dia, mau perempuan, tua atau muda, saban malam dia baca surat Tabarok, surat Al-Muluk yang di juz 29 tuh 30 ayat isinya. Yang terakhirnya qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Doa sebagai ikhtitamnya. Kata Nabi, siapa aja saban malam baca surat Tabarok, sejak dia tahu. Syekh Nawawi Al-Bantani juga tulis di dalam kitabnya Thimarul Yani'ah, siapa saja orang yang saban malam baca surat Tabarok, maka Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Ini kita duduk di kuburan semuanya. Yang kita bakalan sekarang ada di atas, nantinya kata Pak Yai bakalan kita ada di dalamnya, bener nggak? Ini semuanya. Ini surat Tabarok. Kalau kita baca saban malam, Allah selamatkan kita dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Ada apa ini surat Tabarok? Pada ayat kedua, agar supaya saya temanya tidak keluar dari Pak Yai kita, Allah nyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Limadza dzakarallahu subhanahu wa ta'ala al mauta awalan summal hayat ma'annana jami'an nahya thumma namut. Kenapa Allah di dalam Al-Quran pada surat Tabarok ini menyebutkan dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup? Kenapa mati dulu disebut baru hidup? Bukankah kita semua yang hadir di Sedaharja ini semuanya hidup baru bakalan mati? Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Meninggal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Terserah ibu-ibu dah. Kenapa Allah menyebutkan mati dulu baru hidup? Bukankah kita semua orang Sedaharja ini hidup dulu baru mati? Ada apa ini? Ulama menjawab dengan 3 jawaban yang berbeda dan semuanya tidak keluar dari jawaban yang berbeda dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kenapa Allah sebutkan mati dulu baru kemudian hidup? Sebab kita ini dulu asalnya adalah sperma, mani. Asal kita orang ini mani, lalu berubah jadi segumpal darah, berubah segumpal daging, lalu ditupin ruh, baru hidup. Karena dulunya kita sebelum ada nyawa itu enggak hidup, maka disebutlah alladzi khalaqal mauta baru wal hayata. Jadi kenapa Allah nyatakan mencipta mati baru hidup? Karena asal kita mani tanpa nyawa, lalu kemudian dikasih segumpal darah, lalu segumpal daging, dikasih nyawa, baru kita hidup.
Ulama ini menjawab bukan asal jawab. Kata Pak Yai Luqman di dalam kitab Adwaul Bayan, Al-Imam Musyingkiti di dalam tafsir Quran bil Quran, yang oleh Imam Ibnu Katsir di awal-awal itu jelaskan pada muqaddimah tafsirnya. Kenapa ini mati dulu? Karena Allah juga bilang begitu dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan tsumma ahyakum. Bagaimana anda kufur kepada Allah, dulunya anda itu mati, maka mati disebut dulu sama Allah, baru Allah hidupkan. Maka ini menjadi jawaban yang pertama, kenapa surat Tabarok ini disebutin mati dulu baru kemudian hidup, sebab dulu kita nggak ada nyawanya. Yang kedua, kenapa disebutin mati dulu baru kemudian sebutin hidup? Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu Rasulullah, lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Saat hijrah umurnya baru 3 tahun. Nabi 10 tahun ada di Madinah, umurnya baru 13 tahun. Nabi meninggal dunia, tapi ilmunya banyak sekali. 1660 hadis disampaikan kepada umat oleh Imam Ibnu Abbas. Makamnya di Taif. Ibnu Abbas ketika ditanya limadza qaddamal mauta alal hayat, kenapa Ibnu Abbas Allah sebutkan mati dulu baru hidup? Kata Ibnu Abbas menjawab, alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Dialah Allah yang mencipta hidup di dunia, mencipta mati di dunia, dan hidup di akhirat. Jadi di dunia ini kita bakalan hidupnya sementara, maka pusing-pusing dikit sementara, senang-senang dikit sementara. Hakikat hidup Bapak Ibu yang mulia nanti kelak di akhirat. Dan ini juga dari Al-Quran juga Ibnu Abbas mentafsirinya, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat benar-benar kehidupan. Kalau kita ini hidup sementara itu jangan aneh dengan ujian biasa. Ada tetangga ngomongin kita, nggak usah dipusingin, emang dunia. Ada orang nyela kita, biasa. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, beliau bilang, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma barazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun na'tiha. Jangan heran selama Anda hidup di dunia ini ngalamin ujian, problem biasa. Enggak di Tegal, enggak di Jakarta, ujian hidup mah biasa. Kenapa? Li'annaha ma barazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun atiha. Emang sudah karakteristik yang namanya dunia negeri ujian. Kayak laut begitu. Yang namanya laut ada ombak biasa. Dari dulu laut mah ada ombak. Kalau pengen gak ada ombak mainnya di kobak. Bener gak Bu? Nggak bisa. Laut itu ada ombak. Tugas kita ngendaliin perahu kita. Bagaimana ngadepin ombak kecil, bagaimana ngadepin ombak gede. Ini tugas kita. Dunia ini negeri ujian. Ujian kadang gede, kadang kecil. Tugas kita mengendalikan hati kita. Bagaimana mensikapi ini agar supaya selamat dari dunia sampai negeri akhirat. Ini yang paling pokok buat kita. Yang ketiga, kenapa alladzi khalaqal mauta lebih dulu? Kata ulama, li'anna dzikral maut ahammu
min dzikril hayat. Karena menyebutkan kematian, mengingat-ingat bahwa kita bakalan mati, jauh lebih urgen, jauh lebih penting untuk mengarahkan hidup kita menuju ke arah yang lebih benar. Zikrul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadisnya menyuruh kita aksiru min dzikri hadimil ladzat. Ketika ditanya manil aqyas, Nabi jawab aksaruhum dzikran lil maut wa asadduhum isti'dadan lima ba'dal maut. Karena itu Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta lebih dulu, karena memang ini yang diimplementasikan oleh masyarakat Sidoarjo dengan haul, yang di dalamnya salah satu manfaat kita kumpul ini yang terbesar adalah menyadarkan dari guru-guru kita dari Suriah NU ini dan tokoh-tokoh kita kampung kita ini, bagaimana ujungnya kita bakal mau kemari. Dan zikrul maut ini manfaatnya besar bagi kita bersama, bahwa kita bakalan wafat, kita bakalan mati, sehingga manajemen kematian adalah hal yang paling utama dalam hidup. Biar kita gambar Bapak Ibu supaya kita mudah mencerna, saya belajar menerjemahkan dengan bahasa yang sangat sederhana supaya kita bisa fahami tentang akhirat yang bakal kita tuju ini. Zaman dulu di Tegal ini, kalau orang hajatan minjem piring sama tetangganya yang rada kayaan, sebelum ada catering. Begitu nggak kira-kira di Tegal juga? Tuh begitu. Jadi kalau kita mau hajatan, ada yang minjem piring sama kita, minjem piring. Karena piring kita banyak di rumahnya, maka beda-beda ternyata watak orang yang minjem piring itu, Bapak Ibu yang mulia. Depan rumah dia balikin tuh piring sama kita bersih, balikinnya bersih. Kira-kira ditaruh di tempat cucian nggak? Ditaruh di tempat cucian nggak? Kenapa nggak? Udah bersih, ditaruh di mana? Rak piring, lemari. Kenapa ditaruh di lemari piring? Sudah bersih. Ini tetangga kita depan rumah kita. Tetangga kita yang sebelah kanan balikin piringnya kotor. Kira-kira ditaruh di lemari nggak? Ditaruh di mana? Tempat cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih, baru di lemari lagi. Tetangga kita yang sebelah kiri balikin piringnya hancur berantakan. Kira-kira ditaruh di lemari nggak? Ditaruh tempat cucian nggak? Ditaruh di mana? Di mana? Tempat sampah. Sampai kapan? Iya Bu, sampai kapan itu? Iya, dibuangnya sampai kapan? Oh, selamanya. Selamanya. Inilah gambaran kita ke depan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita ini asalnya dari Tuhan yang suci, maka kita ini suci asalnya. Bakal balik, maka diumumin kalau meninggal tuh, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik sama Tuhan yang suci. Baliknya 3 model. Kalau kita balik sama Allahnya udah bersih, kayak piring kita ini, kayak piring. Saya ngikutin Pak Yai, kan nyontoin ayam Pak Yai. Jadi biar saya tidak keluar dari apa yang beliau ngomongin, biar kita ndak puyeng ngapalin. Kalaulah balik kita piring ini sama Allah bersih, maka ditaruhnya di mana sama Allah? Ya di lemari. Kenapa ditaruh di lemari? Udah bersih. Tapi kalau kita baliknya sama Allah kotor, baliknya kotor, maka ditaruh di mana? Iya, tempat cucian. Apa namanya? Neraka. Sampai kapan?
sampai bersih. Berapa tahun? Wallahu alam. Kalau udah bersih baru dipindah. Ada orang yang keyakinannya acak-acakan, keyakinannya rusak. Tuhan ada 7, udah kayak bintang 7 aja. Rusak di akidah. Maka yang kayak begini namanya kayak piring yang pecah. Ditaruh di lemari piring nggak bisa, ditaruh di tempat cucian nggak bisa. Ini mau kudu ditaruh di tempat sampah, namanya neraka. Sampai kapan? Selamanya, khalidina fiyah. Tinggal kita mau milih kayak piring pertama atau piring kedua atau piring ketiga. Ini namanya manajemen kematian. Bagaimana supaya hidup kita terarah, supaya kayak yang pertama itu balik kepada Allah dalam keadaan suci? Ada 3 yang harus kita renungi bersama. 3 ini yang harus kita renungi. Yang pertama, limada. Yang kedua, kaifa. Yang ketiga, liman. 3 aja ngaji kita pada pagi menjelang siang ini. Limada, kedua kaifa, ketiga liman. Ini aja supaya kita pulang bawa banyak oleh-oleh, banyak manfaat ke akhirat nanti. Limada, kaifa, liman. Gampang hafalnya. Limada, untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini? Limada akhrajani rabbi ila hadal alam. Untuk apa sih Allah ngewujudin kita di jagat raya ini? Untuk apa? Apakah untuk tambah gelapnya bumi dengan dosa yang ada sehingga biar tambah gelap lagi? Ataukah kita paling tidak untuk menjadi lilin yang bisa menyinari sekitaran, atau bahkan menjadi lampu mercusuar yang bisa menyinari berbagai macam wilayah? Limada, untuk apa ya Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Dengan cara yang paling cakep. Nih model kayak begini nih, nggak boleh lahir di Jerman, nggak boleh. Mau nggak boleh kayak kita udah Allah takar, nggak bisa lahirnya di Inggris, nggak bisa. Coba aja model kayak ibu-ibu kayak begini nih, pagi-pagi habis makan roti 2 kaleng, subuh-subuh 2 kaleng, ditanya udah makan belum? Tuh belum tuh. Yang model begini mau kudu dikasih nasi apa itu, lengko apa tadi pagi sarapan saya itu ya? Nasi apa namanya? Lengko. Ya tuh begitu dah. Tadi di Amangkurat pagi-pagi ini nasi Tegal. Nah begitu. Karena muka model kita nggak bisa dikasih roti, biar kata habis sekaleng belum makan, bener nggak? Maka Allah udah pilih, udah lahirnya di Tegal aja dah. Muka kayak begini Allah udah tahu. Nah untuk apa kita lahir ini? Begitu. Untuk apa? Allah tidak bikin susah kita, tidak. Allah tidak bikin susah kita. Maka jangan puyeng urusan duit, jangan puyeng. Urusan rezeki jangan puyeng. Hidup, jangankan kita, masyarakat Sidoarjo yang tadi dibahas oleh Pak Yai, ayam. Ya Allah, anaknya banyak, 8. Banyak apa dikit? 8. Banyak. Anaknya 8, kecil-kecil tuh ayam. Kecil-kecil 8. Ya Allah, kontrakan gak punya, warteg bahari kagak punya, tuh ayam. Toko gak punya, sawah gak punya, dia. Pensiunan gak ada, ayam. Anak 8 kecil-kecil. Parahnya lagi lakinya si boy. Mana nih si boy nih? Kagak urus nyari babon-babon lain.
Tapi ayam bisa ngegedein anaknya, yang 8 bisa gede-gede jadi babon lagi. Bener nggak? Itu maknanya rezeki enggak stres di dia. Jangan bingung. Kita dibombardir tuh oleh corona tempo hari. Tuh sampai detik ini masih hidup, bener nggak? Masih hidup nggak? Makan nggak? Berapa kali sehari? 3. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Batagor? Siomay? Itu sih bukan orang susah berarti. Enggak pantas ngeluh, enggak pantas. Enggak pantas. Maka ditegur oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya, ijtihaduka fima dominalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati mink. Ini yang paling penting. Jangan terlalu pusing. Ibu doain anak-anaknya. Ini manajemen hidup 5 dah. Untuk apa kita dihadirkan? Untuk apa? Menjadi orang bermanfaat di berbagai lini. Menjadi orang bermanfaat. Kaifa? Bagaimana cara jalanin hidup? Bagaimana? Udah ikuti kakek nenek kita di Tegal. Ikuti udah, ikut Mbah Hasim, ikut Mbah Holil, udah aman, selamat. Begitu, selamat. Begitu, biar kita selamat di dunia dan di akhirat. Benar nggak? Begitu. Kaifa, bagaimana cara jalanin kita hidup? Bagaimana supaya kita tidak terganggu? Cukup 2. Dalam jalanin hidup bertetangga, khususnya bermuamalah. Kalau tetangga kita ngomongnya enak di kuping, walaupun nyinyir, kita jawab amin. Oh si mbak nih Masya Allah sekarang rumahnya udah mentereng bagus, kita jawab amin. Jangan lu mau ngeledek mulu sama gua, ngeledek jangan. Orang didoain bagus. Kalau ngomongnya nggak benar, orang kayak lu usaha mana bisa, kan gak enak di kuping. Doain. Udah 2 aja, biar gak pegel. Karena yang bikin kita sakit segala macam, yang tadi batuk-batuk tuh dicontohin Pak Yai, bisa nyontohinnya, saya kagak bisa. Itu karena kita hatinya banyak mikirin yang tidak penting. Ngitungin tetangga kita punya duit sambil miring aja. Kemarin ya bininya habis dari pasar beli Sabtu 2 pintu, palingnya kalau kredit 400.000. Kalau kredit miring kiri dia. Anaknya kemarin habis beli motor PCX, kalau kredit 1.700.000, berarti duit dia 1.700.000 ditambah tuh ngitungin duit orang. Meremelek. Kadang lebih parah lagi, padahal gua dulu baik banget waktu pengen nyalon RT nih ya. Gua yang bantuin itu, tapi kelakuan dia kayak sama gua kayak begitu amat ya, miring kiri. Sampai jam 1 nggak bisa tidur. Yang dipikirin malamnya ngorok. Kita nggak bisa tidur nih, ulah dia ulah kita. Nah jangan kerjain. Kaifa nahya. Bagaimana kita jalanin hidup ini? Udah waktunya kita kerja, waktunya kita nelayan, waktunya kita pengajian. Kita harus bahagia di dunia. Inna rabbaka yukhrijuka ila hadal alam la liyusqiyak bal liyusaidak. Allah hadirkan kita di jagat raya ini bukan untuk membuat kita hidup susah, tapi untuk membuat hidup kita senang, hidup kita bahagia. Karena itu jangan terlalu mikir yang berat-berat. Kita pikirin hidup apa adanya. Saya bangga dengan orang kampung, rumahnya reot, rumahnya dari tembikar, tapi malamnya doyan tahajud ke ibu-ibu nih, rajin tahajudnya bagus. Di Jakarta rumah mentereng-mentereng, kadang malamnya ngorok mulu. Kalau melek lah, kalau ada piala Eropa baru udah dia melek dia. Begitu. Ini udah benar. Maka kita harus jalanin hidup ini benar-benar supaya hidup kita benar-benar hidup, sehingga saat kita mati kita paham, diajak oleh guru-guru kita, oleh Suriah NU kita ini diajak di makam ini haulnya,
supaya kita jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak ada manfaat kala kita mati. Jangan mengejar sesuatu, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak manfaat kala kita mati. Tapi kejarlah sesuatu yang banyak punya nilai manfaat saat kita meninggal dunia. Maka acara seperti ini membangkitkan pada kita kesadaran yang luar biasa bahwa kita pun juga sama seperti nenek kakek kita. Kita bakalan meninggal dunia. Enak atau enak nanti dikubur tergantung sekarang hidup kita. Kita nggak boleh ngiri sama orang lain, tapi bolehlah kita ghibah toh, mengiri kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain apa saja. Bila kita udah senja, doain anak-anaknya, doain. Tugas kita adalah doa, mendoakan. Begitu juga kita orang yang hidup, doakan orang yang sudah meninggal, sebab nanti dikubur ini bakal berbeda-beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam Musnad Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami meriwayatkan, Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam Nasihatul Ibad di awal-awal itu, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutagawis. Kata Nabi, orang di kuburan ini, di kuburan tuh enggak bedanya kayak orang karem. Tahu karem enggak? Tenggelam. Kelelep. Oh, kerem. Oh, kerem. Apa bahasa sini kerem? Oh, kelelep. Jadi orang itu dikubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak orang kelelep. Orang kelelep ini namanya Nabi memberikan logika. Orang belakangan ini demennya pakai logika. Jadi iman ke akal agar supaya orang mengerti, karena alam kubur alam akhirat kita tidak bisa masuk ke situ, maka Nabi berikan gambaran orang dikubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak orang kelelep. Orang kelelep tuh minta tolong, benar nggak? Nah, Nabi berikan gambaran ya sama kita biar mengerti cara makul, masuk logika kita. Orang kelelep itu Bapak Ibu yang mulia minta tolong, dan cara nolongnya orang yang kelelep beda dengan nolong orang yang di daratan, enggak sama. Begitu ada orang kelelep, tolong kita kasih motor PCX baru, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Lah kagak mau. Bukan itu nolongnya. Kita kasih dia, tolong orang kelelep, dikasih emas 200 gram, mau nggak? Enggak mau. Maunya dikasih apa? Ban, apa lagi Pak? Iya, ban, pelampung, bambu galak, tambang. Itu namanya Nabi memberi gambaran sama kita. Begitu juga orang yang dikubur. Bagaimana cara nolongnya? Enggak sama. Enggak sama dengan nolong yang ada di kehidupan dunia. Diberikan gambaran apa yang diminta oleh orang yang dikubur. Sahabat di dalam Sahih Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban riwayatkan hadis dari Sayyidina Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah sumaqal, ya sayyidi ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Ya Rasulullah, abahku udah wafat duluan, ibu juga udah meninggal, cuman saya pengen bakti sama orang tua, pengen nurut sama orang tua. Fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Adakah jalan bakti anak kepada orang yang sudah meninggal dunia? Karena anak ini beda-beda dalam agama. Kenapa fahal baqiya min birrihima? Agar supaya kita bisa maklumi, ada anak namanya soleh, ada anak namanya anak bakti, ada anak namanya anak ak,
Ada anak namanya anak toleh. Ini anak. I'lam annal aulad fil Islam arba'ah. Waladun saleh, waladun bar, waladun aq, waladun toleh. Ada 4. Maka sahabat ini nanya, fahal baqiyah min birrihima ba'da mautihima syai'. Adakah jalan bakti anak kepada orang tua? Karena antara bakti dan soleh beda. Mal farqu bainas sholah wal bir. Di mana letak bedanya antara soleh dan bakti? Bila dalam hadis Muslim, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin soleh, bukan waladin bar pada bagian ini. Apa bedanya antara anak soleh dan anak bakti? Anak soleh, man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun saleh. Siapa anak nurut ama orang tua waktu orang tuanya masih hidup, benar, rajin ibadah, rajin sholat, dan seterusnya, rajin manakiban. Udah wafat dia terus berbuat baik. Yang kayak begini nih dalam bahasa agama disebut walad soleh, anak yang soleh. Apa itu anak yang soleh? Waktu emak babanya masih hidup dia nurut, udah meninggal juga terus nurut. Ini namanya anak yang soleh. 2, walad bar, man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da wafatihima fahuwa waladun bar. Siapa anak waktu emak babanya masih hidup bengal, enggak nurut. Waktu ayah bundanya masih hidup enggak nurut. Disuruh sholat mancing, disuruh manakiban tahlilan berempat, balak 6 double it yang pakai batu bata di kuping tuh apa itu namanya? Iya, gaplean namanya. Tuh begitu, susah banget. Tapi pas ayah bundanya udah di pedukuhan tengah, udah makam, udah masuk kuburan, banting setir 180 derajat, rajin dia ke masjid, rajin dia ke musola, rajin ke majelis ilmu, sopan sama orang-orang, berubah 180 derajat. Yang kayak begini disebut walad bar, anak yang bakti. Kita dulu waktu hidup mak baba kita nggak nurut, sekarang udah meninggal kita hadir haul, kita ikut haul untuk ayah bunda kita, maka kita akan dicatat oleh Allah sebagai waladun bar, anak yang bakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ini walad bar. Makanya Nabi menyatakan ini di dalam hadisnya, fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Imam Suyuti di dalam Syarhus Sudur menerangkan tentang manfaat kumpul kayak begini. Innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannah faqala ya rab anna li hadza qala bistighfari waladika lak. Ada orang kuburnya terang, kuburnya luas, surganya tinggi. Dia nanya, ya Rob, saya sholat pas bandrol 17 rakaat enggak lebih, tapi kenapa surga saya tinggi? Anakmu banyakin baca Rabbik firli wali walidayya terus, anakmu mohonin ampun, anakmu berbuat baik. Ini keuntungan kita bersama. Yakin yang hadir di haul ini, yang bantu acara ini, yakin Allah ganti duitnya berlipat-lipat ganda. Keberkahan daripada orang tua kita, karena inilah yang kita bisa buat orang tua kita. Maka sahabat ketika nanya nih sama Nabi, fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai', adakah jalan bakti kita? Anak yang dulu kurang terima kasih waktu orang tua masih hidup, sekarang udah ada di kubur. Kata Nabi, na'am as-salatu alaihima, ente kirim doa. Nah inilah salah satu cara
Haul itu judul, isinya ajaran Nabi. Haul itu judul, isinya ajaran Nabi seluruh begitu. Dan kita tidak mau terjebak pada judul, sebab haul di dalam definisinya haflatun tastamilu ala khamsi mahasina islamiyatin tuf'alu ba'da mautil mar'il muslimi ala mururi sanatin ba'da sanatin. Haul itu acara yang dibuat, yang di dalamnya ada baca Quran, ada silaturahim, ada doa, ada zikir, ada sodakoh, semuanya mahasin Islamnya, yang dibuat ketika orang telah meninggal 1 tahun demi 1 tahun. Maka yang dikomentari adalah isi yang ada di dalamnya. Maka jangan kita bersedih yang dulu waktu emak baba kita masih hidup kurang bakti. Sekarang nih di haul beruntung, nyengir orang tua kita dikubur nih, bangga kepada bapak dan ibu, senang. Enggak sia-sia saya ngelahirin dia, enggak sia-sia saya rumah saya ditempatin dia ingat kepada saya. Dan kita berterima kasih kepada ulama, laulal ulama lasoron nasukal bahaim. Ini ada guru-guru kita, inilah yang ngebimbing kita, ngarahin kita, sehingga kita mengenal tentang Allah dan mengenal kudu bakti sama orang tua meski sudah meninggal dunia. Ada anak namanya walada'ak, walayadu billah, anak durhaka. Apa ini anak durhaka? Man barro liwalidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da wafatihima fahuwa waladun aq. Siapa anak waktu ayah bundanya masih hidup nurut, hormat sama orang tua, tapi orang tua udah meninggal, aduh kakak sama adik rebutan warisan. Ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini kagak ngerti dia anaknya nih, enggak ngerti. Waktu masih hidup nurut sama orang tua, si kakak sayang sama adik, si adik hormat sama kakak, orang tua masih ada. Sekarang diuji, orang tua udah masuk kepada alam kubur, bagaimana sikapnya dia? Dia berubah jadi anak, babanya dagang, anaknya dagang separoh doang, separoh ilmunya separoh. Yang namanya dagang dalam ilmu orang Tegal yang saya tahu, membeli untuk menjual, menjual untuk membeli, namanya dagang. Jual untuk beli untuk jual, namanya dagang. Bapaknya dagang, anaknya dagang separoh doang, jual beli itu dagang. Anaknya bisanya jualin tanah baba, mau jualin tanah baba. Begitu. Yang kayak begini nih, ini namanya separoh doang baktinya. Yang kayak begini waktu masih hidup dia nurut, sekarang udah meninggal, udah nggak ngerti. Si kakak ninda, si ade kagak mau ngerti. Baru ditaruh di kuburan, itu dia injak kuburannya kencang banget. Ditanya, kenapa lu kencang injak kuburan? PCX biar jadi warisan, kalau keluar lagi repot. Ini kalau keluar lagi repot. Begitu. Man barro liwalidayhi fi hayatihima, waktu orang tua masih hidup dia nurut, udah meninggal dia kurang ajar, dia enggak mengikuti torekat salafnya, tidak mengikuti jalur yang ditempuh oleh datuk-datuknya. Ini namanya walada'ak, anak durhaka. Na'udzubillah min dalik. Yang keempat yang paling parah namanya waladat toleh. Apa itu betoleh itu bahasa Tegalnya? Sialan. Anak sial. Na'udzubillah min. Apa tuh anak sial? Man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da wafatihima fahuwa waladun toleh. Waktu orang tua masih hidup megelin, ngabisin banda orang tua, mau bikin warung lah di Jakarta, tanahnya dijual, sawahnya, ujungnya mau kagak juga, habis lagi. Sampai orang tuanya meninggal, bukannya tambah bener, tambah bengal. Yang kayak begini, anak tidak bisa nyenengin orang tua,
gelin, namanya anak musingin. Apaan? Iya, musingin yang kayak begini. Dan ini bahaya bagi kita bersama. Kita bersyukur kepada tokoh masyarakat Sidoarjo ini sampai kita dikumpulin kayak begini dalam rangka kita supaya ingat kepada orang tua, ingat bahwa kita bakal kembali kemari, dan ini modal kita hidup sehingga kita pelan-pelan hidup kita terarah dan terukur supaya kita benar-benar masuk kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Liman ayatnya dibaca mayai. Hidup ini supaya bahagia, limadha kaifa liman, untuk siapa? Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha, kata payai. Hidup kita bukan untuk orang lain. Hidup kita untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Bapak ibu tadi sedekah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, untuk kita. Dan ini yang paling penting dalam hidup kita. Pahami, kita berbuat baik untuk kita, kita berbuat jahat, ruginya juga kita. Allah tidak ambil untung dari ibadah kita, tidak. Ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Karena itu Bapak dan Ibu, bagaimana caranya supaya kita mengerti hidup ini bukan untuk Allah tapi untuk kita. Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi, kaya raya, tidak butuh. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbaru an. Allah nggak butuh, tapi untuk kita. Saya sedikit cerita biar bisa diingat-ingat cerita ini agar supaya kita bisa memahami liman. Untuk apa kita hidup? Untuk siapa kita hidup? Untuk kita, bukan untuk orang tua kita, bukan untuk siapa, tapi untuk kita. Untuk kita. Saya ambil cerita. Ada raja punya menteri 3. Raja punya menteri berapa menterinya? 3. Kata raja, menteriku datang ke istana. Maka pada datang karena titah sang raja. Udah datang, kata raja, ada karung gede banget tuh, warnanya coklat, ada birunya. Kalau di Banten tuh namanya karung goni. Sama juga di sini. Yang gede itu Pak Lurah. Karung goni. Kata raja bilang, saya ini lagi ngidam. Apa itu ngidam ya? Kepengen berat. Saya ini lagi ngidam, pengen makan apel. Begitu Pak. Kata raja, ini karungnya, kamu pergi ke kebun apel saya. Maka menteri pada jalan ke kebun apel dengan sikap 3 model. Menteri pertama, ini raja minta kita apel, saya akan persembahkan yang terbaik demi raja. Begitu kata menteri pertama. Maka dia pilih tuh apelnya, ada busuk dikit buang, ada ular buang, cari yang bagus. Dari subuh bapak dan ibu baru penuh asar, saking milih-milih disortir demi mempersembahkan kepada raja. Lalu kemudian menteri yang kedua, raja yang agak-agak di rumah juga makanan banyak, ngidam apel yang agak-agak, udah yang penting isi aja, busuk dimasukin, busuk masuk, atasnya doang bagus, kayak orang mau besanan, mau besan, pakai jeruk tuh, bawahnya koran-koran. Isinya mana yang kayak begitu tuh, ngaji juga lagi sekarang ini orangnya. Ini raja, dia bilang dimakan juga kagak, udah busuk nggak apa-apa, atasnya doang bagus, atasnya enggak dipilih-pilih, enggak pakai disortir, masuk. Menteri yang ketiga lebih parah, raja dimakan juga kagak, udah temen gua udah ngambil, gua nggak perlu. Maka diisilah sama rumput. Tahu rumput nggak? Rumput. Ayo suket, nah, baik, kasih rumput, kasih daun. Maka dia belum dohor udah penuh, semuanya udah penuh nih. Yang bagus, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, penuh karungnya. Bawa pulang ke istana raja. Udah datang, tuan raja ini apelnya.
Kata raja ama algojonya bilang begini, Bapak Ibu yang mulia. Algojoku saya kagak demen nama 3 menteri ini, kagak demen. Emang apa mulanya raja kagak demen? Pokoknya saya kagak demen. Penjarakan di penjara bawah tanah. Suruh bawa nih apel-apel yang dia bawa. Maka di penjara ini 3 menteri dan suruh bawa apelnya ke dalam penjara. Kata si raja, algojoku, nanti di penjara jangan sampai ada yang ngasih makan. Biarin apel yang dia bawa aja yang dimakan. Bapak Ibu yang mulia, masukin penjara. Menteri yang nomor 3 hari modar. Mati. Kenapa mati? Kenapa mati? Lah rumput sama daun-daunan isinya, yang lain busuk mulu atasnya. Menteri yang nomor 2 stres karena pengen makan kudu milih dulu, busuk, uleran, hitam, macam-macam. Yang enak menteri yang pertama. Kata menteri yang pertama, berarti raja nyuruh ngambil apel itu bukan buat raja, buat kita juga. Ini dunia ini namanya kebun apel. Biar gampang, Tegal nih namanya kebun. Kita disuruh berbuat, silahkan ambil apa yang Anda bisa ambil. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa yang kita bisa bawa? Bila kita ngambilnya di dunia yang busuk-busuk, ngomongin tetangga, jelekin orang gitu, nggak mau ibadah, itulah yang kita bakal terima nantinya. Kalau kita campuran amalnya repot. Yang bagus adalah kayak yang pertama, karena Allah nyuruh kita ibadah bukan buat Allah, pada akhirnya buat kita. Kayak raja tadi nyuruh ngambil apel bukan buat raja, buat kebutuhan kita nanti di alam akhirat. Ya mutul mar'u ala ma'asya'aleh. Orang bakal mati mengikuti pola hidupnya. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata'aleh. Orang bakal dikumpulin di akhirat tergantung saat di kuburnya. Karena itu mumpung masih hidup di dunia, biar kita tidak bingung, kita ikuti sama guru-guru kita, kita ikuti tokoh-tokoh kita di Tegal ini, agar supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Saya pengen semua yang warga ini adalah subur semuanya. Mudah-mudahan utangnya Allah kasih beres semuanya. Utangnya beres, anaknya pada tinggi derajatnya. Saya mau bagi pikiran sedikit sesuai dengan arahan daripada abang kita ini. Maka saya berpesan kepada Bapak dan Ibu supaya tidak ngalamin tekanan dana rendah. Apa? Tekanan dana rendah. Apaan? Tekanan dana rendah. Tekanan dana rendah. Kalau dana rendah ini bakalan darah tinggi dan uring-uringan. Benar nggak? Biar nggak bingung, saya mau bagi zikir sedikit, hanya 1 menit, tidak lebih dari 1 menit dibacanya, semenit doangan, tapi manfaatnya besar. Yang anaknya di pendidikan biar pada tinggi derajatnya, yang anaknya usaha biar pada lancar usahanya, begitu. Yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya. Ini zikiran semenit, tidak lebih dari semenit. Dan ini zikiran ini seperti kelapa. Ini wiridan pohon kelapa. Dan ini mudah-mudahan bisa diamali. Tahu kelapa kan? Tahu kelapa kan? Di gunung hidup, di laut hidup, di laut hidup. Bahkan di laut lebih manis airnya, padahal sekelilingnya asin. Kenapa? Karena demen zikir ini. Dan ini namanya zikrun narajil, zikir pohon kelapa. Goyang-goyangnya kelapa, kalau kita dibukakan hijab oleh Allah, dia baca wiridan ini, maka di gunung hidup, di laut hidup, di mana aja hidup, bahkan apanya aja manfaat. Baloknya manfaat,
lidinya manfaat, daunnya manfaat, batoknya manfaat, santannya manfaat, apanya aja kagak ada yang dibuang. Dia baca apa? Ini yang dia baca, zikiran latihan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, segitu aja tuh. Zikir pendek, kelas kita latihan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau demen pakai tasbih, pakai tasbih. Kita nggak punya tasbih, daripada repot pakai jari, boleh 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20, lipat 100. Habis sholat jangan tinggal ini, dohor 100, asar 100, maghrib, isya, subuh 100. Wis muka kayak begini, muka demen kredit, bener nggak? Udah kredit aja, nggak usah langsung sekedar 500, kredit aja. Kata Nabi, Imam Damiri riwayatkan, man shalla alai kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan. Siapa orang yang baca solawat 500, saban solat 100. Kalau ibu lagi main gak sholat, udah dengar adzan aja, bisa adzan duduk baca sallallahu alaihi Muhammad 100. Ini paling mini 500 hari semalam totalnya. Kata Nabi, lam yaftakir abadan, niscaya tidak ngalamin tekanan dana rendah seumur-umur. Beneran, nggak ngalamin puyeng hidupnya. Buat bayaran anak sekolah nggak bingung. Begitu, biar ngedidik anak nggak bingung, wis baca sallallahu ala Muhammad 100 habis sholat 100. Kalau lagi main nggak sholat, denger adzan aja 100. Pokoknya jangan kurang sehari semalam 500. Wis biar pada subur orang Sidaharja, biar pada berkah hidupnya. Jangan tinggal ini. Kis amalan yang paling ringan adalah solawat. Adimi sholat ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha ila sholata ala al-habibi Muhammadi. Udah sholat Muhammad tuh wiridan pohon kelapa, manfaat kelapa manfaat. Sampai kalau bangun rumah, saya nggak paham di Tegal masih ada apa kagak tuh, kalau bangun rumah dikasih simbol kelapa juga sama orang tua dulu, bener nggak? Masih ada nggak? Masih. Jangan ditinggal, karena itu bukan adat, tapi ajaran agama. Cara orang-orang tua kita dulu di negeri ini ngajarin doa pakai simbol. Itu doa. Kenapa rumah dibangun dikasih kelapa? Bagaimana? Ini doanya begini, jangan dihilangin, enggak apa-apa. Itu doa namanya, doa dengan simbol namanya. Jadi kalau pakai bahasa sekarang tuh kelapa, ya Allah ya Rabb, saya pengen penghuni rumah ini kayak pohon kelapa. Apanya aja manfaat, lakinya manfaat, bininya manfaat, anak-anaknya manfaat, yang nempatin rumah ini semua hidupnya manfaat, kayak manfaatnya pohon kelapa. Syirik nggak begitu tuh? Lah kagak, nggak apa. Sampai orang hajatan tuh diajarin. Saya dengerin tuh di kampung-kampung, kalau mau hajatan pakai jemur lidi tuh, pakai cabai tuh, bener nggak? Masih ada nggak di Tegal tuh? Tuh, itu namanya doa. Jadi kiai-kiai NU itu zaman dulu itu ngajarin orang awam kalau doa pakai Allahumma, pegel ngapalnya, udah pakai begini aja. Dikasih tuh cabai dijemur. Apa tuh maknanya? Doa tawassul. Apa itu doa tawassulnya? Begini, ya Allah ya Rabb, saya ini mau hajatan, tolonglah ya Rabb, saya minta hari ini cuacanya kayak panasnya cabai, karena itu koyo yang paling panas koyo. Oh iya tahu tuh ibu-ibu. Ini namanya doa tawassul. Diajarkan Rasulullah tuh doa banyak tawassulan, ya itu tuh kasih begitu. Sampai ada orang liok tuh bakar kelapa itu, batu bata,
Itu di pojoknya kasih cabai juga merah. Ada orang nanya, ini gimana kasih cabai? Itu doa tawassul. Ya Allah, saya pengen batu bata ini matang menjadi merah kayak merah. Itu namanya doa tawassul. Doa pakai simbol. Kenapa? Ini biar gampang kita yang awam ngajarin tuh orang dulu sederhana. Karena kurikulum ulama itu khatibin nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang dengan sekedar kemampuan mereka. Ini bukan sekedar adat, tapi ajaran yang menjadi adat dan melembaga. Enggak apa-apa, karena Islam tidak main gampang nyalahin, karena Islam itu luas. Oleh karena itu, teruskan haul kayak begini. Jangan tinggal baca sholawat, lebih-lebih panitianya, agar supaya tahun depan lagi moga semuanya panjang umur, sehat walafiat, pada barakah, jauh lebih syiar lagi acara seperti ini, dan diteruskan oleh anak-anak cucu kita. Karena sekarang kita hadir haul, bisa jadi tahun depan kita yang dihauli. Bener gak? Maka kita baca sholawat semuanya, jangan tinggal baca ini, agar supaya semuanya berkah. Kita latih dulu sama-sama baca sallallahu alaihi Muhammad 100 sama-sama biar pada subur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Angkat tangan kita. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa. Amin ya rabbal alamin. Jangan tinggal sallallahu ala Muhammad. Lagi emen dengernya bacanya habis
Adzan, ajarin mantunya, ajarin anaknya, ajaran lakinya agar supaya tidak terkena tekanan dana rendah. Biar enggak bingung hidupnya, baca Shalawat Muhammad 100 dan terakhir kita baca Fatihah untuk semua ahlul maqam yang dikubur dari ulama-ulama kesepuan Sidaharja semuanya, daripada yang meninggal ini dari berbagai tempat ini semuanya, mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Amin. Al-Fatihah. Buat kita semua yang hadir, moga dengan kita hadir di majlis haul rezekinya makin berkah, umurnya berkah, kesehatannya makin sempurna, anak keturunnya pada tinggi derajatnya, Allah bereskan urusannya sampai akar-akarnya. Al-Fatihah. Terakhir buat yang membantu acara ini, tenaga, pikiran, waktu, uang, segalanya, mudah-mudahan Allah ganti berlipat-lipat ganda. Allah berikan usahanya makin meningkat, usahanya makin berkah, dan Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan dicatat sebagai anak yang bakti kepada orang tua hidup maupun meninggal mereka. Amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang Allah mudahkan untuk disampaikan di majelis haul ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kehidupan yang lebih manfaat lagi. Dan Allah wakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.